mempertimbangkan hal ini. Selama ini rata-rata belanja di triwulan 1 sekitar 17% terhadap APBN. Di triwulan 1 2026 penyerapan belanja telah mencapai 21,2%. Ini by design percepatan belanja seperti saya bilang tadi, anggarannya sudah ada, KL kerja lebih cepat. Ini akan memberikan kontribusi yang kuat pada pertumbuhan PDB di triwulan 1 2026 perkiraan dia 5,5%, dia kayaknya takut. Saya minta 5,5 lebih, nggak bisa 5,6. Tulis atau lebih. Atau lebih ya. Jadi atau lebih. Mudah-mudahan tercapai, saya pikir kemungkinannya besar sekali tercapai di 5,5 atau lebih ya. Itu mungkin ada sedikit pertanyaan kalau balik ke postur ini. Kalau dengan APBN nggak naik, apakah APBN kita kuat sepanjang tahun? Karena ada orang yang bilang katanya uang saya tinggal 2 minggu aja sudah habis. Bahkan sumbernya bukan dari luar, malah dari orang Kementerian Keuangan sendiri yang menyebarkan isu-isu seperti itu. Saya baru tahu, padahal yang menterinya saya. Jadi saya agak bingung, tapi gini. Kita begitu harga minyak naik ke level yang tinggi, kami di Kementerian langsung exercise untuk masing-masing harga sampai 80 kondisi APBN berapa, 90 seperti apa, sampai 100 seperti apa, dan mitigasinya seperti apa. Jadi langkah-langkah yang disebutkan oleh Bapak Presiden dan anggota kabinet yang lain di pengumuman sebelumnya, itu sudah memperhitungkan, dia mungkin nggak ngomongin ya, di kita sudah hitung asumsi harga minyak dunia $100 rata-rata sepanjang tahun 2026 dan dengan exercise tertentu anggaran bisa kita tekan masih di 2,92% dari PDB. Jadi sepanjang tahun ini dengan harga rata-rata 100 aman. Terus kalau ada orang yang bilang Purbaya nggak punya uang, Menteri Keuangan nggak punya uang, kita dari desain anggaran aja masih di bawah 3%. Selain itu, saya masih punya SAL. Sekarang meningkat rupanya Pak Dolfi, saya juga nggak ngerti harusnya dihabisin nggak bisa habis rupanya. Ke 420 triliun rupiah. Itu merupakan bantalan tersendiri. Kalau kita diperlukan, kalau harga minyak naik tinggi sekali, misalnya nggak terkendali. Jadi dari situ kita masih aman, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tentu saya akan ke Komisi 11 untuk meminta izin bagaimana mengelola anggaran SAL itu untuk menjaga sustainabilitas, bukan APBN lagi pada waktu nanti negara kita. Tapi yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada, nanti juga Pak Menteri ESDM menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batu bara di pasar dunia. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, kita sudah hitung dengan exercise seperti itu. Kalau kepepet masih ada yang lain, kalau kepepet masih ada. Jadi pertahanan kita berlapis-lapis. Jadi saya ingin memastikan lagi nih Pak, ini apa yang Bapak sampaikan terakhir ini sangat penting ini untuk diketahui masyarakat Pak. Bahwa exercise harga BBM di 80, 90 dan 100 pun negara sudah siap Pak ya? Sudah siap. Yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi 100, jadi kita sudah siap kalau sampai sana. Ya. Kita sudah siap sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun. Nah ini yang harus masyarakat tahu Pak. Bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Iya Pak, kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya. Dengan asumsi ya, harga minyak $100 per barrel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata ya, sudah dihitung. Artinya nanti ya tidak ada. Untuk yang bersubsidi ya. Yang bersubsidi. Kalau yang bersubsidi kan bukan hitungan kita ya. Saya nggak ada di anggaran juga. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut. Kita sudah hitung Pak. Dan ya
Mau jempol Pak? Jempol. Ini kan berkat dukungan Komisi 11 juga saya bisa diskusi terbuka. Jadi yang saya takut itu kan ada beredar dibilang 2 bulan udah habis, 2 minggu udah habis, paling bulan Juli naik, nanti bulan Juli ada huru hara. Padahal kita udah siapkan sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata $100, artinya nanti ada yang di atas 100 dalam periode tertentu, kita masih kuat dengan existing anggaran yang ada. Kalau kepepet masih ada lagi buffer yang saya bilang tadi bantalan yang saya bilang tadi. Jadi kita, negara kita aman Pak. Saya mohon dukungan aja terus dari Komisi 11 ke depan untuk memastikan kita bisa cukup smooth mengelola anggarannya. Soal dukungan aman Pak. Terima kasih Pak. Jadi salah satu ininya adalah karena pendapatan pajak. Pak, klarifikasi angka tadi Pak Menteri bilang SAL 420. Ya. Betul Pak? Betul. Di dalamnya termasuk yang 200 penempatan? Iya. Oh ya, oke. 200 penempatan di bank dan saya tambah lagi 100, sisa masih 100 di BI. Dan jadi gini, tahun lalu kan kita sudah sempat laporkan defisit anggaran 2,9 sekian. Ternyata setelah dipisah di LKPP itu ada indikasi di bawah itu. Jadi mungkin di sekitar 2,8 sekian, nanti tunggu pengumuman resminya. Tapi itu memberikan ruang, karena jadi ada dana nggak dipakai kan, itu memberikan tambahan untuk tahun ini misalnya. Di satu sisi itu jelek karena saya nggak bisa ngabisin uang, tapi di sisi lain bagus ketika ada seperti ini, kita masih punya tambahan bantalan tadi Pak. Jadi anggaran kita aman. Nanti ada yang bilang Purbaya nggak bisa hitung. Saya udah ngitung anggaran sejak tahun 2002, 2003, 2005 kita hitung detail Pak. Saya dulu advisor pemerintah Indonesia dari Jepang, profesor dari Jepang. Saya ngasih masukan mereka. Dan ketika 2005 kita akan menaikkan BBM 126% itu, saya ngitung detail line per line dampaknya ke anggaran seperti apa. Jadi saya ngerti betul gimana ngitung anggaran ini. Bahkan dulu kita punya model, kalau kita berubah asumsinya, sampai 10 tahun ke depan anggarannya seperti apa, sudah bisa. Jadi di luar yang orang bilang bahwa Menteri Keuangannya nggak bisa ngitung. Saya hanya menegaskan di sini bahwa saya bisa hitung, Pak. Oke. Luar biasa ini. Daripada dibully. Pak Pimpinan. Silakan Pak Dolfi. Pak Menteri kalau bisa hitung sih pasti bisa hitung. Soal salah atau benar itu urusan lain. Nah mungkin Pak Menteri yang kurang ini adalah soal transparansi. Tadi Pak Menteri katakan, boleh sedikit Pak ya biar langsung direspon juga. Supaya transparansinya ini penting kita dapatkan. Kalau harga minyak dunia rata-rata 100 per barel, tadi Pak Menteri mengatakan fiskal kita masih kuat. Nah, kalau kita menggunakan APBN per dolar itu kan menambah subsidi atau biaya 6,8 triliun. Betul ya Pak Febrio? Dikali dengan asumsi 70 kurang 100, 100 kurang 70, berarti kan 30 kali 6,8. Jatuhnya 204 triliun. Di akhir tahun kita perlu menambah belanja, uang belanja 204 triliun khusus untuk subsidi BBM. Nah, 204 ini kalau Pak pakai skenario Pak Menteri dari SAL seluruhnya selesai. Tapi saya yakin DBA Bun disediakan ruang untuk yang biasa reguler membayar kompensasi. Nah itu yang mungkin perlu dijelaskan. Ruang BA Bun untuk membayar kompensasi terkait BBM itu ada berapa? Kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu kan sekitar 150 triliun untuk membayar kompensasi. Nah kalau butuhnya 204 sampai akhir tahun, kelihatan sangat manageable. Nah itu yang perlu kita dengar Pak Menteri, penjelasan itu.
transparansi dari aspek kemampuan APBN, ruang fiskalnya itu ada di mana, menghadapi tambahan belanja yang diperlukan akibat perubahan asumsi. Mungkin itu Pak Menteri yang perlu dijelaskan. Terima kasih Pak Ketua, nanti dijelaskan di Lapsam secara formal, tapi nanti kami juga akan coba sosialisasikan ke publik secara reguler Pak, gimana kondisi kita. Cuman yang tadi betul 6,8, tapi kan nanti ada aksi-aksi tambahan untuk mengendalikan itu lebih jauh, sehingga kita dengan 6,8 itu nggak ngapa-ngapain tuh yang lain belanjanya. Nanti kita adjust supaya minimum bisa kendalikan dan kita maintain yang lain juga, kita boost pendapatan dari beberapa sektor termasuk komoditas, karena kan naik. Dari situ sudah kita hitung berapa ininya dan kita kendalikan di defisitnya 2,92% dengan exercise yang ada sekarang, dengan anggaran yang sekarang tanpa menambah tanpa menggunakan SAL, belum menggunakan SAL itu. Jadi masih aman Pak. Tapi kita ada pengendalian, misalnya anggaran-anggaran yang nggak jelas kita potong lagi Pak. Yang nggak penting-penting kita kurangin gitu. Jadi tadinya gini, kita minta ada merapat di Menko Perekonomian dengan target seperti itu. Kita minta kementerian dan lembaga mengusulkan lah, Anda mau dipotong berapa, apa yang dipotong. Jadi kita approach-nya bottom up tadinya. Tapi begitu mendengar satu persatu, mereka bukan motong, malah nambah Pak. Nggak kira-kira namanya. Jadi kita putuskan, ya udah saya potong dari saya, nanti Anda adjust kalau ada yang kesulitan kasih tahu saya gitu. Jadi approach-nya seperti itu sekarang. Dan sudah dilakukan. Itu Pak. Nanti transparansi ya, emang kita nggak pernah umumkan exercise itu ke publik ya. Saya pikir saya belum ada perintah Pak waktu itu, jadi lain kali saya akan umumkan ke publik ya. Oke, terima kasih Pak masukannya.